Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Abu Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu, wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu. Artinya, siapa yang suka bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala suka menerimanya. Dan siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah juga tidak suka menerimanya. Karena seorang mukmin bila dalam sakaratul maut mendapat kabar gembira bahwa ia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan mendapat surga, maka ia lebih suka segera mati daripada hidup lama di atas bumi ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyambutnya dengan limpahan karunia dan nikmat rahmatnya. Sebaliknya, orang-orang kafir ketika melihat siksa yang pedih dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan diterima oleh mereka itu menangis dan enggan, tidak suka mati, dan Allah pun juga menjauhkannya dari rahmat dan akan menyiksanya. Sufyan Ats-Tsauri berkata, hadis ini tidak berarti bahwa kesukaan mereka untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala kasih sayang kepada mereka. Bahkan berarti kesukaan mereka untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah Subhanahu wa ta'ala kasih sayang kepada mereka. Sebagaimana ayat yuhibbuhum wa yuhibbunahu, Allah kasih kepada mereka, maka mereka cinta kepada Allah. Juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kira-kira artinya, jika Allah kasih sayang kepada seorang hamba, maka disibukkanlah seorang hamba itu dengan banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, berzikir, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di saat mereka itu duduk, di saat mereka itu berbaring, di saat mereka itu berjalan, di saat mereka itu berdiri, dan di semua pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan, selalu ingat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa siapa yang tidak suka bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun tidak suka bertemu kepadanya. Sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kita semua tidak suka mati." Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat beliau, "Bukan itu, tetapi seorang mukmin bila akan mati, datang seorang malaikat yang membawa kabar gembira kepadanya, apa yang dijanjikan Allah kepadanya, sehingga ia suka dan senang akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya orang kafir jika akan mati, datang malaikat yang mengancamnya dengan siksa Allah yang akan dihadapinya, sehingga ia tidak suka bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala." Abu Laits dengan sanadnya
dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadithu an bani Israil wala haraja fa innahum qaumun qad kana fihimul ajib. Kami boleh bercerita tentang Bani Israel dan tidak ada dosa, karena pada mereka telah terjadi berita-berita yang aneh-aneh atau yang ganjil-ganjil. Kemudian Nabi SAW menceritakan terjadi serombongan Bani Israel keluar sehingga sampai di pekuburan. Lalu mereka berkata, andai kata kita sembahyang di sini, kemudian berdoa kepada Tuhan supaya keluar salah seorang yang telah mati di sini, lalu menerangkan kepada kami bagaimana soal mati. Maka sembahyanglah mereka, kemudian berdoa. Tiba-tiba ada orang telah menonjolkan kepalanya dari kuburan berupa hitam. Lalu bertanya, hai kaum, apakah maksudmu? Demi Allah, saya telah mati sejak 90 tahun. Maka hingga kini belum juga hilang rasa pedihnya mati. Karena itu berdoalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengembalikan aku sebagaimana tadi, padahal orang itu di antara kedua matanya ada tanda bekas sujud. Abu Laits berkata, siapa yang yakin akan mati, maka seharusnya bersiap sedia menghadapinya dengan melakukan amal soleh, amal yang baik-baik, perbuatan yang baik-baik, membantu orang, memberi sedekah kepada orang, dan lain sebagainya. Banyak macam kebaikan-kebaikan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi jalan kita menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan meninggalkan amal kejahatan, yaitu segala macam yang menyebabkan datangnya dosa kepada kita itu. Sebab ia tidak mengetahui bilakah datangnya mati itu kepadanya. Sedang Nabi SAW telah menerangkan pada umatnya supaya mereka benar-benar bersiap-siap untuk menghadapi, dan supaya mereka sanggup sabar dan tabah menghadapi penderitaan dunia. Sebab penderitaan dunia itu termasuk siksa dunia, sedang siksa dunia ini lebih ringan dibanding dengan siksa akhirat. Sedang maut termasuk dari siksa akhirat. Inilah sebagian dari penjelasan dalam sebuah kitab bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi yang namanya sakratul maut dan hari akhirat nanti. Semoga kita itu selalu banyak-banyak mengingat akan mati, karena mati itu adalah merupakan suatu hal yang pasti dan tidak bisa diragukan oleh siapapun kita. Kita ini semua adalah calon mati atau camat. Bila malaikat maut atau malaikat Israel telah menjemput, tidak ada daya dan upaya kita untuk menolak apa yang akan dilakukan oleh malakul maut atau malaikat Israel tersebut, yaitu mencabut ruh kita, mengeluarkan ruh kita dari dalam tubuh kita. Dan itulah tugas dari malaikat Israel alaihissalam sebagai malaikat pencabut nyawa yang sudah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada malaikatnya. Semoga kita semua bisa memahami apa yang saya sampaikan ini dan menjadi
pelajaran yang sangat berharga bagi kita agar kita selalu berhati-hati dalam langkah kehidupan, menjalani kehidupan di atas dunia ini. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.